والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Amma ba'd. Yang kami hormati para tokoh masjid, tokoh masyarakat, para alim ulama, bapak, ibu-ibu, saudara semua. Malam ini kita kultum dulu, kata mau tidak mau. Benar saya tidak ada menyiapkan sama sekali ini ya. Tapi berhubung beliau sudah, ya sudah. Oke, kita sedikit aja sekarang, paling 5 menit insyaallah. Al-Quran itu diturunkan di bulan suci Ramadan kan ya. Di bulan suci Ramadan. Ramadan itu mulia karena ada Al-Quran diturunkan di bulan tersebut. Kenapa jadi demikian? Itu sesuai dengan firman-Nya Allah. Ya insya Allah kita semua sudah tahu di sini semua. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Jadi bulan Ramadan itu di mana Al-Quran itu diturunkan. Tapi di ayat yang lain ada inna anzalnahu fi lailatul qadr, ada inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin. Jadi ada dua tahapan nuzulul Quran tersebut. Ada dua cara. Yang pertama tekniknya langsung sekaligus, yang kedua berangsur-angsur. Yang sekaligus ini ya yang dinamakan malam Lailatul Qadar katanya. Satu malam yang lebih baik daripada malam-malam yang lain. Fi kulli mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Jadi satu malam yang penuh keberkahan. Itu di mana Al-Qur'an diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala dari Lauhil Mahfuz kepada Baitul Izzah. Baitul Izzah itu sekaligus satu kali langsung 30 juz semuanya. Jadi itu satu kaligus itu di Baitul Izzah. Baitul Izzah itu apa? Baitul Izzah itu seperti Ka'bahnya yang ada di dunia. Jadi Ka'bahnya di langit tuh para malaikat yang para tawaf, para sa'i dan salat dan baca Quran, itu para malaikat di atas langit sejajar dengan Ka'bah yang ada di dunia. Nah itu rahasianya kenapa bisa tahu ya, para alim ulama yang mengatakan seperti itu. Jadi kita hanya mengikuti saja. Nah, mohon maaf ya anda Habib, ada Habib rumahnya nggak lihat, mohon izin. Nah jadi itu sekaligus, dan kedua ada perlahan, demi tahap demi tahap. Dari Baitul Izzah diturunkan kepada Nabi Muhammad itu bertahap sebanyak mungkin selama kurang lebih 23 tahun ya. Ada yang mengatakan 22 tahun 2 bulan 22 hari. Jadi itu perbedaan pendapat, ya sudah nggak masalah, namanya ikhtilaf ya. Ikhtilaf itu biasa di dalam ajaran agama, selama itu bukan dalil qat'i, masih dhanni, maka tidak ada masalah. Tidak ada perlu diperdebatkan seperti itu. Nah jadi yang kedua ini berangsur-angsur sesuai yang dibutuhkan oleh Nabi Muhammad pada saat itu. Untuk menjawab para sahabat, bisa menjawab dari tantangan orang kafir dan lain sebagainya. Jadi demi tahap sangat lama prosesnya baru sampai bisa 30 juz diturunkan secara sempurna. Itu proses yang sangat panjang tadi ya. Tuh, apa hikmahnya kenapa sangat panjang? Itu diantaranya untuk kita semua ini. Untuk kita semua bahwasanya proses Al-Qur'an. Nah, di sini ada santri-santri penghafal Al-Qur'an kan ya. Itu prosesnya butuh panjang, tidak bisa instan langsung saat jadi. Itu hikmahnya diantaranya Al-Quran diturunkan berangsur-angsur dan sangat lama. Berarti harus kita mempelajari Al-Quran itu sangat lama. Tidak bisa sebentar doang langsung jadi. Semalaman misalnya tiba-tiba mimpi langsung hafal Al-Quran, nggak bisa. Jadi harus proses yang sangat panjang. Kecuali orang-orang yang memang dipilih oleh Allah ya, beda cerita lagi ini. Nah jadi gitu kurang lebihnya kenapa Al-Quran tadi diturunkan secara berangsur-angsur. Karena Al-Quran ini sangat luar biasa manfaatnya. Di dalam selain bulan Ramadan itu Al-Quran kita baca mendapat 10 kebaikan. Ya kan ya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Jadi barang siapa yang membaca satu huruf saja
huruf yang ada di dalam Al-Quran itu mendapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan satu tadi dilipat menjadikan 10 kebaikan. Jadi 10 kebaikan kita baca satu huruf. Alif lam mim ya. Alif 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, mim 10 kebaikan, 30 kebaikan. Kata Nabi, tidak aku mengatakan la aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Jadi ada 3 huruf yang kita baca, alif lam mim itu doang tuh kita amalkan. Itu di luar suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan, di riwayat yang lain bisa dikali lipat menjadi 10 kebaikan lagi. Jadi 10, satu huruf 10 kebaikan kali 10, 100 sudah. Di riwayat yang lain bahkan sampai 70. Berarti satu huruf doang kita baca alif lam mim ya. Alif doang tuh nilainya sudah 10 kali 70 ya. Berarti 700 kebaikan. Di riwayat yang lain itu sampai tidak terbatas lagi. Sampai tidak ada batasannya. Jadi tidak bisa kita hitung pahalanya. Kalau manusia biasa, kalkulator HP itu bisa hangnya. Malaikat pun bisa puyeng. Kalau seandainya tidak ada dengan izinnya Tuhan, dengan izinnya Allah, maka tidak akan bisa mengkalkulasi apa yang diberikan oleh Allah hadiah kepada orang yang suka membaca Al-Quran. Jadi oleh karena itu mari kita gunakan seoptimal mungkin, semaksimal mungkin, sebisa mungkin selama bulan suci Ramadan kita sering membaca Al-Quran ya. Minimal misalnya sehari nggak bisa banyak ya sedikit, bisa banyak ya syukur lagi. 10 kebaikan tadi, satu huruf bisa menjadi 700, bisa menjadi wallahu yudhaifu liman yasha. Allah bisa melipat gandakan sebanyak-banyaknya tanpa bisa dihitung oleh kita semua. Jadi sangat beruntung ya. Sangat beruntung kita semua masih diberikan kekuatan, taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat yang terbaik, kuntum khairu ummat. Kemudian Al-Quran juga menjadi pedoman kita. Kita semua menjadi orang yang terbaik di muka bumi ini karena pengikut Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mengajarkan Al-Quran. Al-Quran mulia, kita membaca Al-Quran, kita mengamalkan Al-Quran, maka itu akan menjadi kemuliaan kita semua. Dan terakhir, ulun pribadi mohon pian niatkan ketika membaca Al-Quran, khususnya surat Al-Muluk ya, ulun ijazahkan kepada para jamaah semua sebagaimana ijazah guru kami, guru sekumpul sama guru ini sama saja sama inti daripada ijazah tersebut mengamalkan surat Al-Muluk ya. Jadi ada 2 sumbernya, dari guru sekumpul dan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, Gus Baha. Jadi silahkan pian-pian amalkan baca Al-Muluk setiap sebelum malam. Baca satu surat itu aja, 30 ayat doang tuh, ya kan ya? Itu luar biasa itu. Di dalam kitab Al-Ihya itu dijelaskan tuh masyhur ceritanya, orang yang benar-benar sudah ditakdirkan masuk neraka pada saat itu berdebat dengan sosok manusia yang cantik. Sosok manusia yang cantik ini adalah surat Al-Muluk yang menjelma sebagai sosok perempuan. Kenapa jadi perempuan? Karena rata-rata surat yang ada di dalam Al-Quran itu bentuknya mu'annas. Jadi perempuan yang sangat cantik jelita beradu argumen sama malaikat. Malaikat udah mau masukkan orang tersebut ke dalam neraka, dibantah sama perempuan tersebut. Itu rame itu. Kalau di dunia itu nggak ada habisnya bahasan itu ya. Nah, tapi karena di akhirat langsung berhadapan dengan Allah. Berdua tadi berhadapan dengan Allah, mengadu kenapa kata Allah. Dijelaskan satu persatu, intinya ya sudah ya kata Allah, nggak usah ngamuk-ngamuk lagi, kamu silahkan masukkan ke dalam surga orang tersebut. Kenapa? Karena orang tersebut rajin membaca surat Al-Muluk, pokoknya dibaca terus, dipelajarinya, dihafalnya, itu orang tersebut mendapat syafaat dari surat Al-Muluk. Ini Allah sendiri yang bercerita di dalam kitab Al-Ihya tersebut ya. Jadi ceritanya Allah yang menyuruh orang tersebut yang masuk di awalnya ditakdirkan untuk masuk neraka, ditakdirkan tidak jadi masuk neraka dan dimasukkan ke dalam surga karena kemuliaan surat Al-Muluk. Itu satu surat Al-Muluk bagaimana kalau 30 juz? Ayo, ya kan ya. Jadi sangat beruntung tadi kepada kita semua. Mari kita sama-sama untuk selalu semangat untuk membaca Al-Quran, mempelajarinya, mentadabburinya,
serta menghafalnya ya. Semoga Allah berikan kita semua hidayah agar bisa selalu mengamalkan isi Al-Quran. Semoga kita semua mendapat syafaat Al-Quran, mendapat syafaat Al-Quran bersama Rasulullah di dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa ulun dapat sampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.